ada makanan kayak begini kan itu tuh ada alasan untuk kita buka masker gitu. Hai, selamat siang good people, good afternoon for my friend. Ada brother Edo and sister Novitan Diken. Iya. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang di Care In Hotel untuk satu informasi yang sangat menarik sekali untuk good people ya. Seperti biasa bahwa bincang-bincang kita saat ini didukung oleh Care In Hotel, kemudian juga dari Valentine Cafe, Sinarmas Multifinance, Eramas Group, kemudian dari Hanaske, Calibre, Bali Treatment, Halogen Hotel, Swissbell Hotel, Pinang Siri, Rumah Makan Weda, Seringgu, Donat Kiran, Mirajaya Bakery, El Floris, Muka Makan Cake, Bobaho, dan juga Rotio. Nah, good people, di kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang ingin kami perbincangkan dengan Kakak Edo dan juga Kakak Novitan Diken, di mana kurang lebih nanti pada tanggal 5 April ya Kakak Edo ya, ada satu event yang sementara akan digelar oleh Papua Mandiri Sentosa Foundation, di mana Kakak Edo sebagai direkturnya, dan juga bekerja sama dengan Yua Pisa Papua yang bekerja sama dengan Pusat Bahasa Universitas Cendrawasih. Nah, akan menyelenggarakan TOEFL ITP ya. Jadi untuk teman-teman, untuk masyarakat Merauke yang akan melakukan tes TOEFL, ternyata bisa dilaksanakan di Merauke, di mana hal ini digagas atau diinisiasi juga oleh Papua Mandiri Sentosa Foundation. Tentunya dalam hal ini sangat membantu sekali bagi good people yang mungkin selama ini sedikit kesulitan ya Kakak Edo ya untuk melakukan tes TOEFL. Cost-nya juga besar juga sih. Nah, kira-kira ini yang kita mau gali sedikit dari teman-teman yang nanti akan melaksanakan kegiatan tersebut, dan rencananya akan dilaksanakan di Hotel Care In tepat tanggal 5 April 2021. Nah, sebelum nanti kita masuk nih di hal-hal yang memotivasi dari Kakak Edo dan juga Kakak Novita, mungkin sedikit latar belakangnya Kakak Edo ya, dari Papua Mandiri Sentosa Foundation bisa menggagas ini, bahkan bisa bekerja sama dengan teman-teman di Jayapura melaksanakan ini ke depan nantinya. Dan juga saya dapat informasi responnya cukup bagus ya dari teman-teman di sini yang ingin mengikuti tes TOEFL. Dan itu berapa jumlahnya, kuotanya berapa gitu, dan kapan lagi nanti akan dilaksanakan, seperti itu Kakak Edo. Ini sebelumnya bisa buka ini kan? Boleh, karena kita kan juga sambil menikmati jus ya. Sebelum masuk sini juga sudah kita udah ikut prokes juga. Prokes ya. Iya. Baik ya Kanona, terima kasih good people. Apa yang melatar belakangi Papua Mandiri kemudian bekerja sama dengan Yua Pisa Papua dengan Novitan Diken untuk menyelenggarakan TOEFL ITP ini, itu pertama sekali karena kami melihat kebutuhan. Ada kebutuhan ya? Kebutuhan di teman-teman muda Papua di bagian selatan khususnya. Itu memang sejak dulu tuh mereka memang kesulitan. Indikatornya adalah bahwa setiap tahun anak-anak Papua yang pergi kuliah di luar negeri itu sebagian besar kita punya adik-adik atau teman-teman yang dari utara. Begitu. Mungkin mereka dekat akses dengan pemerintah dengan pemerintah provinsi, dan juga memang karena ada beberapa lembaga yang bisa mewadahi mereka. Begitu. Dan ini sebenarnya juga merupakan percakapan yang sudah beberapa tahun lalu ya. Sudah sekitar tahun berapa ya, 2016 ya. 2016 2017. Pada saat itu saya dengan satu teman, sekarang dia ada di Amerika. Kita menginisiasi sebuah komunitas namanya English Merauke Community. Ya, waktu itu kita buat di satu tempat, satu restoran di Jalan di Seringgu sana. Dan waktu itu kami formatnya conversation saja, dan banyak antusias banyak dari anak-anak teman-teman di sini. Hanya saja pada saat itu memang kita belum bisa melangkah lebih jauh
untuk buat sebuah wadah seperti yang ada di Jayapura, seperti teman-teman Sagu Foundation atau Sri Waderi ya, Iya. ya di sana. Nanti kemudian baru itu mulai muncul lagi setelah saya bertemu dengan Kakak Novitan Diken, seperti itu. Jadi sebenarnya Kakak Novitan Diken ini yang sebenarnya membuka pintu, karena Kakak Novitan Diken dia punya relasi dengan teman-teman di Unipa Manokwari sama Uncen. Iya. Kami juga dari Papua Mandiri juga sebenarnya punya keinginan untuk melakukan menyelenggarakan, cuma memang kami tidak punya network, dan juga fokus kami memang sebenarnya lebih ke pemberdayaan masyarakat di sini. Iya. Ya. Begitu saya ketemu dengan Kakak Novitan Diken sekitar 2 minggu lalu ya, saya langsung bilang oke, kakak ini baik, kita eksekusi sudah. Kakak bilang oke, kita cari. Artinya gayung jaringan. bersambut ya dari Kakak Novita juga gitu. Iya. Ya saat itu saya bilang, saya tanya ke Kakak Novi, apa yang bisa kita bantu dan apa yang bisa Kakak Novi lakukan. Oke, kita bantu di bagian sini, Kakak Novi akan bantu di jaringan. Jadi. Dan ini tinggal siap eksekusi saja ya untuk pelaksanaannya. Iya. Nah tapi kan memang flyernya sudah disebar ya. Saya dapat informasi ini tidak terlalu lama, peminatnya cukup banyak ini. Nah untuk kegiatan besok tanggal 5 ini bisa mengakomodir berapa orang untuk tes TOEFL ITP ini? Kalau itu kita bisa mengakomodasi berapa ya? Sebenarnya dari pihak penyelenggara ya, Pusat Bahasa Uncen, setelah koordinasi memang tes TOEFL rata-rata itu minimal pesertanya 10. Itu peserta minimal 10 yang mendaftar. 10. Ya, itu sudah bisa mendaftar. Sudah bisa mendaftar ya? Kegiatannya sudah bisa berlangsung. Namun sudah hampir beberapa hari ini ketika kami umumkan kegiatan ini, yang mendaftar lebih dari 10. Sampai hari ini saya hitung ada sekitar 14 orang. Iya. Tapi itu masih bisa terakomodasi. Masih bisa. Sampai di batas mana? Artinya bisa. Dari pihak penyelenggara sih. Tapi sebenarnya tidak terbatas karena minimalnya 10. Minimalnya 10. Mungkin 10. lebih banyak yang mendaftar juga bisa lebih bagus juga ya. Berarti itu kita bisa lihat di sini artinya ada satu progres yang bagus sekali di anak-anak muda kita ini untuk bisa meningkatkan skill bahasa dan juga untuk mengetahui. Nah, tapi Kakak Edo dan Kakak Novi artinya pasti juga bagi good people ya atau siapa saja yang ingin tes TOEFL ini pasti ada dasar motivasinya kan. Nah, biasanya tuh garis besarnya tuh ada kebutuhan yang memang harus. Biasanya boleh diceritakan kebutuhan terkait untuk tes TOEFL ini biasanya apa saja untuk kepentingan ini? Yang paling pertama itu mau mendaftar untuk beasiswa luar negeri. Beberapa hari lalu kan saya melihat di beranda itu ada pengumuman untuk pendaftaran beasiswa Australian Award Scholarship, beasiswa Australia. Dan biasanya itu untuk kebutuhan administrasi di awal mereka minta minimal TOEFL ya. Mereka minta TOEFL dulu untuk administrasi ya, Kakak Novi ya. Nanti baru mereka gembleng selama kurang lebih 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun mungkin di Bali atau Surabaya, atau mungkin nanti bisa berlanjut juga di Australia. Jadi sebenarnya kami membangun satu jembatan untuk ke arah sana begitu, membantu teman-teman di sini seperti itu. Itu sih biasanya kebutuhan yang paling pertama. Iya, mungkin saya tambahkan silakan. Good people. Jadi selain keperluan untuk mengambil beasiswa, kadang juga TOEFL ITP ini dipakai untuk ada beberapa pekerjaan yang mungkin memerlukan nilai TOEFL, kemudian ada juga yang sekedar ingin mengetahui kemampuan bahasa Inggrisnya sampai seberapa, kadang mereka juga mengikuti tes ini. Iya. Dari sekarang 14 ya yang mendaftar itu rata-rata usia berapa? Memang waktu pendaftaran kami tidak targetkan usia karena memang ini terbuka untuk umum, tapi bervariasi, umurnya bervariasi. Ada yang setahu saya ada yang masih muda, ada yang juga usianya sekitar 30-an, 40-an.
ada yang merasa masih muda Iya. gitu ya. Karena kita tidak tahu, belum lihat, belum ketemu langsung. Ada yang pura-pura muda. Tapi kok Kakak Edo lihat pas pura-pura muda gitu. Loh, namanya kita belajar kan ya, untuk meningkatkan Iya. skill kita kan di usia manapun Iya. justru itu bagus Betul. kan? Belajar tidak mengenal Belajar usia. tidak mengenal usia, biar seoma-oma juga ya. Iya, benar. Oma opa nih mau tes tumpah. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, justru di situ ada satu indikator yang bagus gitu ya, Iya. orang mau maju kan. Iya, betul. Nah, banyak orang tawaran-tawaran beasiswa untuk ambil S2, S3 banyak sekali ya sekarang tuh sangat tersebar, terbuka. Iya. Tapi ketakutan dari banyak orang adalah biasa pasti jatuh di TOEFL. Iya. Ya. Oke, apa bedanya TOEFL sama IELTS? Mungkin kita menjawab. Kalau TOEFL sama IELTS sebenarnya sama-sama merupakan tes bahasa Inggris juga. Kalau untuk berdasarkan persyaratan, memang saat ini sebagian besar negara-negara, terutama negara-negara Anglo-Saxon itu mereka memang sudah standarnya IELTS. Nah, Yang perbedaan yang paling mendasar TOEFL dan IELTS itu ada pada writingnya. Kalau di TOEFL itu kita tidak punya tes writing. di TOEFL tidak ada tes writing. Ya? Tes menulis ya. Writing dalam arti biasanya kalau di IELTS, kalau writing itu kita membaca sebuah narasi atau membaca sebuah grafik atau tabel dan kemudian kita mencoba menarasikannya berdasarkan aturan-aturan bahasa, terutama bahasa Inggris. Bagaimana menyusun dia secara deduktif atau induktif. Kemudian membuat dia bikin dia dalam sebuah kesimpulan di akhir seperti begitu. Jadi itu yang membuat kadang orang pikir bahwa IELTS itu agak sedikit ini karena memang menuntut kita untuk menulis secara sistematis di itunya. Kalau TOEFL sebagian besar kita reading, mendengar dan membaca. Yang TOEFL saya TOEFL. mendengar dan membaca. Reading dan listening. Iya. Kalau TOEFL itu biasanya hampir juga sebagian negara menerima, terutama itu biasa tergantung dari bukan negara ya, universitas ya. Itu biasa tergantung universitas juga sih. Ada dan tergantung dari yang kasih beasiswa. Ada universitas yang dia boleh menerima TOEFL, tapi untuk beasiswanya dia harus IELTS. Atau ada yang dua-duanya, atau ada yang salah satunya, bisa seperti itu. Iya. Nah, adakah tips-tips ya bagi good people yang nanti akan ikuti tes TOEFL ini? Tips-tips. Mungkin ke Kak saya Novi. Ke Kak Novi, tambahkan ya. ya. Ke Kak Novi. Sebelum tips, Iya. oke, sebelum tips ya mungkin saya tambahkan dari Edo good people. Jadi memang tes TOEFL ini memang ada beberapa jenis ya. Jadi kalau ITP memang dia hanya fokus ke listening, kemudian reading ya. Jadi ada structure partnya. Jadi fokus di dua bidang itu, reading and listening. Tapi ada juga satu TOEFL IBT ya, internet based TOEFL itu memang ada writing dan Writing ya. speaking. Tapi di Papua kayaknya di Jayapura itu sudah diselenggarakan. Kalau di Merauke belum ada. Kemudian untuk tips sih, memang kami ini baru bukan pertama kali ada yayasan yang bisa meladai sehingga harganya terjangkau, yaitu 650.000. Tips saya sih belajar mandiri di rumah. Tips Ada IELTS banyak ya? ya untuk nanti ikut tes TOEFL tanggal 5. Jadi ada beli buku TOEFL, kemudian mulai belajar mandiri, karena di buku TOEFL itu sudah ada latihan-latihan soal, kemudian listeningnya sudah ada, jadi mulai belajar dari sekarang. Iya. Berarti nanti akan datang ke sini untuk melakukan tes dari pusat bahasa, Iya. Ya, Uncen. dari Uncen. Uncen ya. Nah, dan ini untuk PMS sendiri ini baru pertama kali. Iya, kami baru pertama kali menyelenggarakan ini. Itu juga karena kita ketemu dengan Kakak Novi. Saya secara pribadi sebenarnya memang mau kita juga mengurusi hal ini, tapi kan kita tidak bisa mengurusi semua hal begitu. Itu nanti jadinya tidak maksimal sebenarnya.
Makanya ketika Kakak Novi menyampaikan idenya ini langsung gayung bersambut begitu ya. Oke lah, PMS bisa, Papua Mandiri bisa mensupport di bagian ini. Kita mendorong Kakak Novi yang nanti iya. akan Iya, iya. Jadi ada kolaborasi ya Ya. antara PMS Kolaborasi. dan Kakak Novi sendiri Ya. sebagai pribadi ya. Ya. Berarti ada tentunya ke depan bukan hanya stop sampai di sini ya, Kak Tidak. Edo ya, Iya, tetapi kita kalau berharap. bisa ini bisa reguler gitu ya. ya, Tapi ada kemungkinan bisa seperti itu Kak, untuk membantu kita punya adik-adik di orang sangat Indonesia. bisa. Papua Mandiri ini kan bisa jadi wadah, dan kemudian Kakak Novi bisa apa namanya, di kedepannya Kakak Novi kita memang kalau secara kelembagaan memang ini sedang mendorong kalau Kakak Novi memang ini nanti Kakak Novi akan yang akan mengurusi semua ini, dan Papua Mandiri siap untuk mensupport seperti itu untuk di tes berikutnya. Bahkan kalau bisa mungkin sampai ada jadi wadah untuk ada pelatihan kayak semacam itu. Iya. Nah, dari 14 ini ya, dengan sesuai dengan kebutuhan mereka ya untuk tes ya. Kak Edo, seandainya mereka belum lulus ya. Nah, itu apakah itu bisa di-upgrade skillnya gitu? Kan sayang tuh, mungkin mereka udah tahu ternyata belum sesuai, terus mungkin masih di bawah. Nah, itu gimana bisa mereka mengupgrade skillnya? Apakah bisa difasilitasi juga oleh teman-teman? Iya. Rencananya begitu ya, Kak itu, Novi ya. itu yang kami pikirkan memang. Iya, artinya ada memang follow up-nya begitu. kan, Iya, tinggal rencananya nanti begitu. pas ada waktunya lagi secara reguler lagi untuk Iya. tes, Iya, mereka iya. udah siap lagi Iya, kayak betul. gitu. Dan ini Kami- kan bisa memotivasi anak-anak muda juga Iya. kan. Memang kami menyediakan jaring pengaman, Kakak Novi. Jaring pengaman ya. Iya, jadi kalau mereka senangnya tidak lolos, ada kelas yang kita buka, dan itu nanti akan di handle langsung oleh Kakak Novita. Kayak Iya. gitu. Kalau sejauh ini PMS dan juga Kakak Novita ada mungkin juga untuk lokal di Merauke ya, maksudnya ada membangun kerjasama atau jadi membuka relationship lagi dengan pihak-pihak lain, mungkin ada dosen-dosen juga yang punya skill juga yang bagus, yang juga bisa terlibat sebagai relasi ya untuk saling mensupport lah maksudnya. Mungkin mereka juga bisa menjadi role model bagi anak-anak muda dalam apa ya, kemampuan berbahasa Inggris ini. Sementara ini memang belum, tapi nanti kedepannya kami akan bicarakan, diskusikan hal itu. Kami akan melihat hasil dari sini. Ya, Yang secara prinsip kita akan membuka diri kepada siapa saja yang mau bergabung, terutama yang bisa membantu kita untuk apa namanya, melatih, mentrain adik-adik kita nih ya, teman-teman yang mau upgrade bahasa Inggrisnya. Saya pikir terbuka. Nanti mungkin koordinasinya dengan Kakak Novi. Intinya kalau dari Papua Mandiri itu siap saja mendukung, welcome. siap Iya. mendukung apa niat baik ini, kayak gitu. Oke, berarti mungkin ke depan juga mungkin bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah juga ya, bagi apa teman-teman bisa. government orang yang mungkin mau ambil sekolah, terus mau daripada tes TOEFL-nya di luar Merauke, di Merauke sendiri mungkin sudah bisa diakomodir kayak seperti itu, atau mau meningkatkan skillnya juga berrelasi dengan teman-teman ya, Bisa. bisa. maksudnya Sangat siapa bisa. saja. Iya. Mm-mm. Jadi memang kalau perencanaan sendiri itu, misalkan kalau memang ini mau berlanjut, ada dua skenario yang bisa dijalankan. Pertama, Papua Mandiri akan membuka satu divisi khusus yang menangani soal ini, dan nanti Kakak Novi yang akan menghandle-nya, atau Kakak Novi dengan perusahaannya sendiri akan membuka. PMS dalam hal ini akan berkoordinasi dan mensupport kegiatannya Kakak Novi. Nanti dari situ baru kita akan melangkah untuk membangun jaringan dengan pemerintah, Iya. kayak gitu. Iya. Jadi kita internal Melihat dulu. atau melakukan dulu ya. Iya. Melakukan dulu. Jadi nanti tes yang ini menjadi tolak ukur untuk kedepannya kami akan Hmm. berbuat apa. Oke. Untuk Kakak Novi sendiri nih kegiatan sehari-harinya di mana Kak? Saat ini saya buka les ya, les bahasa Oh, Inggris. buka les Sekarang, mandiri ya, saat maksudnya. ini melakukan les mandiri. Itu untuk kliennya dari mana ya? Masih Ah, sebatas mana? Siswa SD sampai
SMP. Oh, good people Siswa ya. SD Jadi dan SMP. yang anak-anaknya mau belajar bahasa Inggris ya bisa, dan kakak Novita SD, Dan SMP. SMP ya. Oke. Terbatas SD dan Berarti SMP. mungkin kebutuhan kayak kursus-kursus seperti ini untuk mahasiswa juga belum terlalu banyak tersedia ya kak ya Iya. di Merauke Iya, ini. Ini kalau- kayaknya peluang, selain peluang bisnis juga nih. Sebenarnya Iya. iya betul. Iya, betul, kan? betul. Karena memang dulu ada satu komunitas, mereka membuka les bahasa Inggris tapi sekarang sudah tutup. Oh iya. Mungkin Ibu Winona tahu Oh komunitasnya. iya. Tahu anak saya pernah. Oh iya. Iya. Ini Memang maksudnya agak gini kurang. ya. Kira-kira tantangan terbesar apa ya kalau kayak khusus di Merauke membuka kursus-kursus bahasa Inggris, sebenarnya sudah punya nama, sudah bagus, terus tiba-tiba maksudnya tidak bisa berlanjut. Itu biasanya itu kendala-kendala terbesar tuh ada di mana ya? Artinya kan bagi orang tua ini kan kebutuhan untuk menyekolahkan, memberikan kursus lebih ya di luar jam sekolah kepada anak-anak. Nah, seperti itu. Kalau saya sebagai orang yang menangani Papua Mandiri, mungkin persoalan saya kalau seandainya ya, soal manajemen ya, Kembali ke ke manajemen. Kalau seandainya manajemen kita keliru, ini terkait juga dengan manajemen tim ya, timnya tidak terlalu begitu solid, dan kemudian keuangan kita tidak terlalu begitu bagus mengelola. Saya pikir tinggal tunggu waktu aja untuk berhenti begitu. Dan maksudnya dari pengalaman saya banyak yang gagal lebih banyak gagalnya. Iya. Terus saya pelajari dari gagal itu begitu. Oh ya, berarti manajemen ini yang paling penting. Artinya misalkan kalau saya memimpin di situ, saya harus punya skill manajerial yang baik begitu. Kalau saya di situ sebagai seorang pengajar, berarti saya harus punya skill mengajar yang baik. Artinya Atau tidak asal juga iya, ya, apalagi betul, pengajar, iya. ya. Kadang saya pintar sekali, tapi untuk mentransfer Transfer knowledge knowledge ke itu, orang iya. ke itu tuh susah gitu. Jadi apalagi dengan cara menyenangkan, Iya. gitu Itu kan? yang paling sulit ya. Ya, dengan cara yang Jadi menyenangkan. kalau seandainya nanti ke depan ada mimpi seperti itu ya dari PMS membuka kursus seperti itu, berarti juga untuk tutornya itu juga cukup diselektif juga ya, Iya, diseleksi harus juga. selektif. Iya. Supaya itu tadi kan menyenangkan kan, Iya. bahasa Inggris itu tidak menakutkan tapi justru fun kayak seperti Iya, itu. karena memang melanjutkan dari Edo, selama ini saya ingat kalau waktu dari sekolah ya, kadang kita tuh kan berpikir bahasa Inggris itu sesuatu yang sangat bikin takut. Tapi memang ternyata tergantung dari pengajarnya. Kalau Iya. pengajarnya fun, kita oke, berarti bahasa Inggris tuh kayaknya Mengajarnya tuh Iya. kalau bisa mau lari sekolah. Iya. Iya. Iya, tapi pengalaman dari Kakak Edo sendiri ya, mungkin di kelas-kelas kecil ya, kelompok-kelompok kecil, untuk transfer knowledge, kemampuan untuk berbahasa Inggris sendiri, kalau Kakak Edo mengukur Oh, iya. diri Kakak Iya, Edo iya. ya. Saya punya pengalaman dulu waktu masih kuliah juga bergabung dengan komunitas-komunitas ya. Dan kemudian waktu di Merauke sini kan kita sempat bikin ya. Dan memang cara yang paling mudah, tapi mungkin itu lebih pas untuk teman-teman yang ini ya. Cara yang paling mudah belajar bahasa Inggris itu langsung praktek. Langsung praktek. Perfect speaking. Ini pengalaman saya ya, Yes. pengalaman saya. Nanti soal grammar itu, tata Ajar. bahasanya itu Iya. nanti. Iya, betul. Berani dulu, berani ngomong dulu, berani Iya. ngomong salah dulu. Kayak gitu. Kan kalau bayi lahir kan tidak langsung jalan toh. Nah. Kayak gitu. Pasti dia jatuh dulu kayak gitu. Jadi intinya tuh jangan takut salah. Ajar aja. Dan mungkin juga berani malu saja ya. Iya, berani Mas. malu Harus dulu. tidak Nah. tahu malu. Nah, Harus tidak kayak tahu gitu. malu. Nah itu apa, kita kan mungkin tidak seperti di wilayah-wilayah lain ya, taruhlah seperti di Bali yang banyak turis, Turis, banyak ya. boleh ada native speaker lah, kita bisa mungkin hajar saja untuk conversation gitu ya. Nah ini kan kadang mungkin saya mau mencoba praktek dengan Kakak Novita dan Kakak Edo juga takut-takut salah. Nah ada anak-anak yang mungkin melatih untuk kemampuan ini mungkin dengan mendengarkan lagu, menyanyikan lagu, itu apakah salah satu tips? Itu salah satu tips untuk melatih listening sebenarnya. Listening, Tapi ya. kalau speaking seperti yang tadi Edo sampaikan, langsung lebih harus baik langsung. dipraktek. Ya, langsung ada praktek. Jadi ada teman bicara, langsung kita berbicara itu lebih bagus daripada hanya mendengarkan lagu.
Berarti kalau untuk guru-guru bahasa Inggris di di TK, di sekolah dasar ini juga jangan teori saja kan, harus guru juga harus eh, praktek kan, sehingga itu menjadi kebiasaan Iya. seperti itu yang bisa meningkatkan Jadi kemampuan berbahasa Inggris. ketika guru ketika mereka mengajarkan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris dalam hal speaking, itu akan secara tidak langsung mereka memotivasi studennya untuk saya punya guru nih bagus, berarti oke, saya harus belajar bahasa Inggris. Itu secara tidak langsung ada motivasi tersembunyi yang tidak terlihat. Itu bukan hanya sekedar logat saja itu. Aksen saja. Ya. Silahkan minum dulu Kakak Eda ya. Kan kita juga bisa langsung praktek di Yakyu ya. Kan Yakyu kan ada juga mereka bisa berbahasa Inggris. Jadi secara Oh iya, jadi ingat Yaki ya. bisa bahasa Inggris juga banyak di sana. Atau mungkin orang tua ya, orang tua ke anak ya. Speaking kantor-kantor atau lembaga-lembaga membuat semacam rule atau aturan ya, English Day ya. Tapi kalau salah pun jangan ditertawakan supaya tidak membuat orang jadi down Iya, ya. iya, betul. Kalau 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 sepengalaman saya, orang berhasil mempelajari bahasa Inggris itu karena memang ada tujuannya Kak Nona. Kalau tidak ada tujuan, mau belajar sampai bagaimanapun juga dikasih kursus yang terbaik sekalipun sampai bicara native speaker, tapi kalau memang dia tidak punya tujuan ini untuk apa dia mau, itu bahasa itu kan seperti alat ya, perkakas Jembatan, gitu ya. Kita mau perbaiki sesuatu, kita pakai alat gitu. Nah, sekarang kalau saya tidak mau memperbaiki sesuatu, terus saya pegang alat itu untuk apa gitu. Jadi harus ada dulu tujuan. Atau yang dibangun tuh tujuan atau Iya, mimpi. tujuan dulu. Artinya ini Tujuan dulu. memotivasi untuk Iya. anak-anak Iya. ya, orang-orang di sekitar kita nih. Mimpi kamu apa? Mendapatkan jodoh umpama boleh Iya. kayak Nah, gitu ya. mungkin bisa. Ya jadi harus supaya tidak Bisa. salah. Iya. Iya. Dia kode-kode begini tahu padahal maksudnya lain. karena Iya. bodoh bahasa Inggris. Iya. Jadi, ya artinya benar sekali ya, maksudnya itu tujuan. Berarti orang tua pun ketika mungkin mendorong anak-anaknya untuk kursus juga kalau bisa tujuan bukan orang tua ya, Iya, tujuan dari Iya. si anak itu sendiri. Iya. Kalau pengalaman Kakak Novita ya, artinya sudah berapa lama ini menggumuli les bahasa Inggris bersama anak-anak? Anak-anak. Kalau les sih sebenarnya saya sejak 2013 balik ke Merauke, saya memang buka les, cuma karena kan jobnya kadang kayak les PMP itu ya kalian Banyak tahu lah itu job. dia perlu. Tapi tahun ini saya baru buka Karena mulai pandemi Februari COVID. yes. Oh, tahun lalu atau Baru tahun ini. baru tahun ini? Seperti Iya. gitu. Tapi dari perkembangan anak-anak itu sendiri bagaimana Kak? Itu dia yang saya terapkan dengan saya punya student, memang saya banyak speaking. Speakingnya saya perbanyak, kemudian saya latih mereka juga harus berbicara. Untuk yang siswa SD, karena memang kalau kita belajar bahasa awalnya memang harus listening dulu ya, kita mendengar cara pengucapannya bagaimana, kemudian copy paste atau copy paste. Jadi melatih untuk yang siswa SD, saya melatih mereka untuk harus bisa berbicara. Kadang ada yang tertawakan temannya, saya bilang tidak boleh tertawa karena kita belajar bahasanya orang. Kemudian di tingkat SMP juga, karena rata-rata yang saya ajar ini masih sangat malu untuk berbicara, ya saya sedang mencari satu metode pendekatan supaya mereka juga mau untuk berbicara. Jadi karena ketakutan pertama mereka, ini saya tidak bisa bicara karena saya tidak tahu bikin kalimat. Cuma saya kasih simple sentence, cara buatnya seperti apa. Jadi saya motivasi mereka, berarti harus bisa. Saya tidak pikir gimana, tapi harus coba untuk mulai dengan berbicara. Itu yang saya terapkan untuk student saya. Oke. Kalau Kakak Edo saya dengar-dengar menguasai berapa bahasa? Bahasa tubuh, bahasa apa? Bahasa Spanyol, bahasa Biasa. Oh tidak. Kalau saya memang tertarik secara ini, saya tertarik sama bahasa memang dari dulu. Hanya ya tidak tahu ya. Kemudian setelah saya belajar bahasa Inggris, saya tiba-tiba hanyut
gitu, oh kayaknya bahasa Spanyol juga keren begitu ya. Sudah saya juga belajar. Saya belajar pertama itu otodidak, habis itu kemudian saya ikut kursus Lembaga Indonesia Spanyol di Jogja. Jadi lebih diperdalam lagi ya. Iya, sebenarnya kalau dari pengalaman saya, misalnya itu memang harus ada tujuan sih, karena tujuan tuh yang Itu tujuannya Kakak Edo belajar bahasa Spanyol. Spanyol tuh untuk mau ke Spanyol. Tidak Saya dapat juga bocorannya begitu soalnya. Tidak juga sih, kok ada ya? Apa ya? Kadang-kadang kita tuh kan terkesimakan sesuatu dan sesuatu itu kita tidak bisa jelaskan Iya, gitu ya. benar. Ya, seperti itu. Kan Kakak Nona juga kan biasa terkesima sama seseorang ya, atau benar, sesuatu. setuju. Kadang itu susah dijelaskan gitu. Atau mungkin tidak mau dijelaskan gitu. Karena begitu Iya. dijelaskan dia menjadi sesuatu yang biasa saja Iya, begitu. iya, iya. Nah, itu yang mungkin saya temukan di situ. Saya menikmati pengungkapan kita, pengungkapan berbahasa kita, atau bagaimana kita mengungkapkan pikiran dan perasaan kita itu. Saya menikmati ketika itu mendengar dalam bahasa Spanyol seperti itu. Iya. Apalagi dengan musik ya, itu juga jauh Iya. lebih menarik lagi. Terus ketika kita interest dengan suatu bahasa, kita pasti bukan hanya masalah bahasanya saja ya, tetapi mungkin hampir semua hal Ya. kita ingin ketahui, pemerintahannya bagaimana, Kebudayaan. budayanya bagaimana, mungkin kota-kota yang terindah di wilayah tersebut itu bagaimana. Sama seperti ketika saya tertarik dengan bahasa Kanum, saya ke Yakyu. ke Yakyu ya. Iya, saya ingin tahu masyarakat Kanum itu seperti Semalam di apa. Yakyu ya. Satu malam. Makanan yang spesial di Iya. sana itu bagaimana. Ya artinya itu kembali lagi ke antara tujuan dan Iya. interesting ya. Iya, iya. Oke. Nah, kembali lagi ke kita punya anak-anak muda di Kabupaten Merauke nih. Kalau dilihat dari populasi teman-teman yang bisa berbahasa Inggris seperti itu cukup banyak kan? Maksudnya? Kata Menurut Novita? saya banyak. Cuma mereka Wadah? menyendiri. Iya. Mungkin itu juga kurang efektif ya Kak Edo ya. Haruskah ada satu wadah yang supaya kalau bersama-sama terus diasah Iya. terus itu Iya. kan punya keberanian yang sama. Situ maunya begitu ke Kanona, maksudnya maunya model kayak 2017 kemarin kita bentuk Merauke English Community ya. Hanya saja memang waktu saya sudah sangat banyak terkuras di yayasan. Makanya waktu Kakak Novi itu saya langsung senang sekali Langsung begitu. Merespon. Iya, saya langsung merespon karena ya sudah berarti ini Kakak Novi yang handle ini, nanti kita tinggal support aja gitu. Nanti saya juga masuk jadi anggota atau semacam apalah. Ada klub-klub begitu, English Club lah seperti itu. Tapi kan tidak dibatasi toh usia anggotanya kan? Tidak. Oh tidak. Berarti untuk kita yang muda-muda ini Iya. kan, ya bisa. Mudah-mudahan mudah. Jangan salah ya, klub ibu-ibu yang berbahasa Inggris ya. Bisa. Itu kan maksudnya dibuat klub-klub seperti begitu ya. Bisa. Terus Gibah dalam bahasa iya, Inggris gibah kan orang nggak dalam- tahu. itu. Iya, bisa kayak gitu. Pas ada objek lewat kita gibahnya dalam bahasa Inggris, dia pikir Keren, kita ya? sedang puji-puji. Iya. Oke, kita kembali lagi Kakak Edo terkait dengan tes TOEFL yang akan dilakukan hari Senin ya, Ya. tanggal 5 April. Berarti itu untuk teman yang dari Uncen itu sudah persiapannya nanti dari berapa lama? Untuk dari Uncen nanti hari Senin Ada berapa orang nanti? satu Satu aja. orang pengawas yang akan datang ke sini untuk mengawas tesnya. Kemudian hari Senin juga mereka akan pesan soal dan koordinasi ke Jakarta terkait dengan pemasangan foto. Oke, baik. Berarti ini PMS ini luar biasa ya, sudah sangat bisa Iya, membantu sangat membantu. mewadahi tes TOEFL seperti ini. Pasti ke depan akan banyak mendapat mungkin dukungan juga dari banyak pihak. Ya, mudah-mudahan. Kami sebenarnya Papua Mandiri ini memang mensupport idenya Kakak Novi begitu. Artinya gayung bersambut lah. Papua Mandiri punya sumber daya, Kakak Novi punya jaringan. Begitu kita klop ketemu dan memang kita bertemu dalam ada kebutuhan yang mendesak di sini begitu. Saya pikir tidak salahnya dan kita akan siap membantu sampai kapanpun kayak gitu sebagainya kita.
Oke, Kakak Edo, Kakak Novi, ada yang mau disampaikan untuk good people terkait persiapan tanggal 5 untuk tes TOEFL ITP? Kalau saya, karena kita tidak ada preparation test, jadi untuk good people yang sudah mendaftar, saya berharap good people bisa mempersiapkan diri dengan cara belajar mandiri. Ada banyak buku TOEFL di sini, saya lihat ada di toko Simon, bukunya bisa dibeli, kemudian dipelajari sendiri, karena materi dan soal-soal kurang lebih mirip-mirip dengan soal TOEFL. Kemudian bisa browsing di internet juga terkait dengan soal-soal TOEFL, kemudian listening. Selain mempersiapkan diri belajar mandiri, nanti tesnya itu kita akan pakai LJK, Lembaga Kerja Komputer. Jadi tolong siapkan pensil 2B, kemudian sama penghapus, itu saja. Oke. Untuk biayanya itu sudah itu ya? Ya. Ya, biaya tesnya 600. 650 itu standar ya? Standar. Oke. Kakak Edo, ada yang mau disampaikan? Ya, Untuk kalau kita dari- punya adik-adik ya? Oh ya, kalau dari saya teman-teman dan adik-adik yang memang mau menggunakan sertifikat TOEFL ini untuk kebutuhan tertentu, misalkan untuk melanjutkan kuliah, karena saat ini lagi dibuka-bukanya pendaftaran untuk beasiswa ke luar negeri, bisa juga ke dalam negeri, atau juga mungkin untuk bekerja, manfaatkan kesempatan ini karena jarang ada ya Kakak Novi ya, jarang ada di Kota Merauke. Jadi kita di sini hanya membantu memfasilitasi kebutuhan adik-adik dan teman-teman semua supaya bisa mengikuti tes TOEFL seperti itu. Semoga persiapkan diri dengan baik-baik sehingga dapat hasil yang maksimal juga. Oke. Kalaupun juga belum berhasil, masih bisa ditingkatkan. Ada ya? kelasnya. Ada kelasnya kelas. untuk bisa mengupgrade Ya. skill berbahasa Inggris. Oke, Kakak Edo, Kakak Novi, terima kasih untuk bincang-bincangnya siang ini. terima kasih juga. Kiranya langkah-langkah yang sudah diambil Kakak Edo lewat Papua Mandiri Sentosa Foundation, juga Kakak Novi ya, yang berkolaborasi, ini bisa menginspirasi setiap kita untuk punya kontribusi yang baik bagi Kabupaten Merauke, terutama investasi sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, good people, kami live langsung dari Novin Enterprise yang disiarkan lewat FB Novin Channel dan juga ke grup yang lainnya. Oke, saya Winona undur diri. Terima kasih. Thanks for watching. Bye-bye.